Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, bergumul dengan Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan. Kami percaya firman yang hendak kami dengarkan akan memberkati kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan memberkati kehidupan kami, akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat yang 32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan ini dengan sangat baik, kehidupan Yakub, apa yang Yakub alami dalam hidupnya, begitu syarat dengan perjuangan dan pergumulan. Saya percaya bukan cuma Yakub, kita pun sering mengalami satu pergumulan, satu tantangan, satu permasalahan. Saudara, Yakub berkomplot untuk mendapatkan hak kesulungan saudaranya Esau. Jadi dia kerjasama untuk kemudian mengakali, berbuat curang supaya hak kesulungan saudaranya Esau menjadi bagian dia. Nah, lalu kemudian Yakub melarikan diri dari rumah dan berjuang bertahun-tahun menghadapi pamannya ataupun ayah mertuanya, Laban. Kemudian juga ia melarikan diri dari Laban. Ia sendirian dan sangat takut bertemu dengan Esau. Namun saudara, ia justru mengalami perjumpaan surgawi. Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Kejadian 32 ayat yang pertama. Dan ini mungkin pengingat akan mimpi yang pernah diterima Yakub dari Allah. Kini Yakub mengalami perjumpaan yang lain. Sepanjang malam ia bergulat dengan seorang laki-laki, Allah dalam wujud manusia yang menamainya Israel. Karena ia bergumul melawan Allah dan manusia, dan ia menang. Di dalam semuanya itu Allah tetap menyertai dan mengasihi Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menghadapi pergumulan dan tantangan di dalam hidup ini. Siapa yang tidak punya pergumulan?
mau pendeta, mau pengusaha, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang berpendidikan ataupun tidak, semua orang menghadapi pergumulan ataupun tantangan dalam hidup ini. Namun kabar baik untuk saudara dan saya, kita tidaklah sendirian. Karena Allah menyertai kita dalam setiap tantangan permasalahan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ia dikasihi, diampuni, bahkan dijanjikan kehidupan yang kekal. Kita dapat berpegang teguh kepadanya. Saudara, kalau kita merenungkan, ini perlu kita renungkan sebentar. Pertandingan gulat Yakub dengan seorang asing yang ternyata adalah Allah dalam wujud manusia, menandai saudara titik balik dalam kehidupan Yakub, dan satu peristiwa yang menjelaskan asal usul nama bangsa Israel. Nama bangsa Israel dapat diterjemahkan orang yang bergumul dengan Allah atau Allah yang bergumul. Israel adalah kombinasi kata Ibrani Sarah atau memerintah, bersaing atau bergumul, dan El nama Ibrani untuk Allah, tempat perjumpaan Yakub dengan Allah yang mengubah hidupnya itu dinamai Peniel yang berarti wajah Allah. Saudara, kita perlu menghadapi yang namanya pergumulan, tantangan, dan persoalan. Saya percaya seringkali Tuhan itu mendidik kita, membentuk kita lewat pergumulan dan tantangan. Kita harus memilih seperti Yakub. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, bahkan dia bergumul melawan Allah dalam bentuk manusia. Dia bergumul dan dia menang. Saudara, kita mesti punya mental orang yang pantang menyerah, orang yang gigih dalam kehidupan, bahkan orang yang gigih dalam kerohanian. Sama seperti Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Mindset ataupun mentalitas seperti ini yang membuat kita menang atas pergumulan kita. Saya percaya kalau Yakub bisa menang bergumul dengan Allah, saya percaya kita pun bisa menang. Sebab Allah Yakub adalah Allah kita. Tuhan yang disembah Yakub adalah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Berhenti saudaraku untuk bersungut-sungut. Berhenti saudaraku untuk menyalahkan orang lain dan keadaan. Berhenti saudara untuk mengasihi diri sendiri. Mari belajar dari Daud. Goliat sangat ditakuti semua orang pada saat itu. Tinggi besar, menakutkan. Orang-orang yang berperang, prajurit-prajurit, bahkan abang-abang Daud, seorang tentara, mereka pun ketakutan. Dia menang atas Goliat sebab Daud menyadari bahwa Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang menyertai dia. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari punya mentalitas, punya mindset, punya kualitas rohani yang militan saudara, sehingga kita bisa menang atas pergumulan hidup kita. Dan saya berdoa saudara adalah orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, sehingga hidup saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Kalau Yakub bisa bergumul dengan Engkau dan dia bisa menang, lalu kemudian Engkau memberkati dia, kami juga yang bergumul dengan masalah, tantangan, persoalan, kami percaya bersama dengan Engkau kami pasti berkemenangan. Dan di balik semua pergumulan itu ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kami.
ada pembentukan kerohanian, ada kedewasaan, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.